Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah sekilas mengitari kota Gorontalo, belajar secara singkat, mengenal alat transportasi khas andalan masyarakat Gorontalo, juga mengenal beberapa makanan khas di sana. Nah, pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi sebuah peninggalan sejarah yang ada di Gorontalo yang sudah berumur sekitar 5 abad dan berada di perbukitan agak jauh dari pusat kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak terus video ini sampai selesai. Oke guys, saya mau berpetualang sedikit menuju sebuah tempat bersejarah di Gorontalo, namanya Benteng Utanaha. Jadi oke, kita mau pesen Gojek dulu nih. Sip, kita tunggu dulu Gojek yang datang. Udah nyampe loh. Mana ya? Itu kali ya. Pesen anjas. Ya, oke. Yes. Benteng Utanaha terletak sekitar 8 km di sebelah barat dari pusat kota Gorontalo. Cara termudah untuk menuju ke sana tentu saja dengan menggunakan kendaraan pribadi. Bisa juga menggunakan angkutan umum berupa angkot dari kota Gorontalo yang secara reguler trayeknya melewati benteng. Tapi cara lain yang lebih praktis adalah dengan menggunakan jasa transportasi online yang sudah tersedia di Gorontalo. Seperti yang saya lakukan sore itu. Sengaja saya memilih ojek online atau dalam hal ini berupa bentor kalau di Gorontalo, sambil bersantai menikmati suasana jalanan Gorontalo yang tidak terlalu padat di sore hari dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya saya sampai di gerbang dan langsung disambut oleh penjaga tiket yang menunggu di gerbang. Harga tiket masuk ke benteng ini tidak mahal, tidak sampai Rp10.000 seingat saya. Namun hati sempat terasa kecut ketika melihat tangga naik ke arah benteng yang nampak tinggi menjulang dan curam, dengan 350 anak tangga dan sudut kemiringan konon hingga 60 derajat. Ya, ini gerbang masuk Benteng Utanaha. Sebenarnya naik sana sih, naik tangga 350 anak tangga, cuman karena ditawarin naik motor, kita naik motor aja. Abang penjaga tiket yang saya temui sepertinya membaca kegundahan saya dan menawarkan untuk mengantarkan saya dengan sepeda motor melewati jalur alternatif yang langsung menuju benteng. Dengan catatan, saya harus tetap melewati anak-anak tangga curam itu ketika turun nanti. Ini kalau nggak salah ada 3 ya? Ada 3 kalau nggak salah ya? Oh, nanti bisa lewat 3-3-nya gitu? Iya. Oh, oke. Oh, ini Utanaha. Ini punya. Terus? Ini bapaknya, anaknya di bawah. Oh gitu. Jadi ntar, oke. Jadi ntar turunnya ke sana aja ya? Iya. Gitu ya? Oke, bapaknya. Oke. Siap. Ya, makasih Pak ya. Oke. Menarik sekali. Ini dia. Di dalam kompleks Benteng Utanaha terdapat 3 buah benteng yang terpisah. Benteng-benteng ini berbentuk sederhana, hanya berupa lingkaran dengan dinding-dinding yang tebal. Benteng-benteng ini bernama Utanaha, Utahia, dan Ulupahu, yang memang diambil dari nama-nama orang. Naha, Hia, dan Pahu. Oke, kita ke sana dulu. Ini ada yang sebelah kiri. Tadi namanya apa ya? Oke, kita sedikit explore ke kompleks Benteng Utanaha. Benteng yang sudah didirikan sejak 5 abad ya? 5 abad. Iya nggak sih? Iya, 5 abad lebih. Jadi sejak zaman penjajahan Portugis dibangun
sebagai ya namanya benteng ya, sebagai pertahanan melawan serangan bangsa lain pada waktu itu. Nah, ini view dari sini nih. Sebenarnya sejarah berdirinya benteng Utanaha ini tidak terlalu jelas. Narasi paling populer adalah cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa benteng ini didirikan pada tahun 1522 oleh bangsa Portugis dengan persetujuan Raja Ilato sebagai bentuk kerjasama antara keduanya. Namun demikian, ada sumber lain yang menyatakan bahwa benteng ini tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa Portugis. Adanya permusuhan turun-temurun antara kerajaan Hulon-Talangi dengan kerajaan Limboto membuat Raja Ilato dari Hulon-Talangi mengajak rakyatnya untuk membangun benteng, dimulai dari tahun 1522 dan selesai 3 tahun kemudian. Mana versi yang benar? Entahlah. Dan yang menarik dari benteng-benteng ini, jadi karena zaman dulu belum ada semen ya, jadi benteng-benteng ini, benteng Utanaha ini dibangunnya selain pakai batu-batu karang ya, kelihatan batunya batu-batu karang. Perekatnya bukan menggunakan semen, tetapi menggunakan campuran pasir, kemudian tetap pakai pasir ya, dan direkatkan dengan putih telur. Tapi bukan putih telur ayam seperti biasanya. Jadi dia memakai putih telur burung maleo. Jadi memang burung yang merupakan endemik di wilayah Sulawesi, burung maleo. Putih telurnya pakai telur burung maleo. Ya, kita lihat lagi yang sebelah sana. Ini tadi kalau nggak salah ibunya, kalau nggak salah ibunya. Jadi ini memang ada 3 kompleks. Ada 3 buah benteng. Jadi di sini ada 3 buah benteng di komplek benteng Utanaha. Jadi ada yang dianggap sebagai ibunya, yang di belakang ini ibunya. Lantas kita menuju ke tempat bapaknya. Aduh, sehat bener deh gua. Mana? Itu. Nah, ini cakep banget ini. Jadi dari sini kita bisa melihat keindahan Gorontalo dari atas. Jadi di depan kita bisa kita saksikan Danau Limboto yang memang merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo. Bisa lihat sunset nih harusnya nih, tapi saya nggak mau nungguin sunset di sini karena seperti transportasinya agak susah karena memang sudah di luar kota ya, di luar kota Gorontalo. Oh, itu anaknya tuh. Oke, jadi kita nanti akan ke situ juga. Nah, mantap juga ya, udah ratusan tahun tapi masih bisa berdiri kokoh seperti ini. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Gorontalo. Mantap. Cakep guys view-nya.
Oke, sekarang kita ke anaknya tadi yang ada di bawah. Kita lakukan lewat sini kali ya. Tuh, buanglah mantan pada tempatnya. Ya, jalanin aja dulu. Alah, ini adminnya siapa sih ya? Ada. Wah, ini naiknya PR ini. Gimana naik dari bawah tadi, naik tangga 350 anak tangga. Agak creepy ya. Nah, sampai kita ke benteng yang ketiga. Ini namanya Benteng Otahia. Capek guys. Pemandangan di sekitar lokasi benteng ini terbilang masih alami dan indah. Selama ratusan tahun, kawasan Benteng Otanaha menjadi tempat berkembang biak berbagai vegetasi dan fauna seperti burung dan tarsius, sejenis monyet berukuran mungil. Hal ini turut menambah daya tarik tempat ini, yang tidak hanya berfungsi sebagai wisata sejarah, tetapi juga wisata alam. Oke, sudah di benteng ketiga di kompleks Benteng Otanaha. Sudah cukup ya untuk mengeksplor Benteng Otanaha di Gorontalo ini. Jadi kita kembali ke Gorontalo. Mendung lagi, mudah-mudahan belum hujan nih sampai ke bawah. Oke, semangat. Wah, ini mah olahraga sore namanya nih. Mau ini jam berapa, Sur? Siapa tahu kamu di blog banget. Nah, ini seperti arahan tadi yang jaga benteng tadi. Jadi kita pulangnya turun lewat 350 anak tangga. Masih ngos-ngosan. Tapi better lah ya daripada naiknya lewat tangga. Mending turunnya. Nah, ini sebenarnya sepanjang lintasan pendakian ada tempat istirahat seperti ini. Jadi coba kita duduk dulu di sini ya. Driver bentor yang mengantarkan saya sebelumnya sempat mengingatkan bahwa agak susah mencari transportasi online menjelang malam karena ini agak di luar kota.
Akhirnya saya beranjak meninggalkan kompleks benteng sebelum matahari tenggelam dengan melewati tangga. Sepertinya menuruni tangga akses dari puncak menuju gerbang bawah tampak lebih mudah daripada naiknya. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu, karena di beberapa titik anak tangganya rusak dan bahkan ada juga yang pegangan besinya hilang. Terlebih lagi kemiringannya terbilang cukup curam. Jadi Anda perlu ekstra hati-hati melewati tangga ini. Yang jelas, ada 4 tempat persinggahan di jalur ini yang bisa Anda gunakan untuk duduk-duduk sebentar jika lutut mulai gemetaran. Ya, oke. Cuma turun doang aja keringetan, gimana lagi ya? Semangat. Lagi tapi terus makin curam ya. Waduh, ini bahaya sekali, curam banget.